mind control. Tingkah laku dan gerak-gerik selebriti memang selalu menjadi perbincangan publik. Termasuk tingkah laku rapper asal Amerika Serikat, Cardi B, saat sedang diwawancarai di acara Grammy Awards 2018 lalu. Sikap Cardi B yang seolah kehilangan konsentrasinya sesaat menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang menyebut ia hanya gugup. I'm sorry, I just, the nerves are so bad. Namun, tak sedikit yang mengaitkannya dengan teori konspirasi. Apalagi nih, bagi penggemar teori-teori jahat, potongan video tersebut semakin menguatkan keyakinan mereka terhadap desas-desus yang menyebutkan para selebriti Hollywood sebenarnya korban pengendalian pikiran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tatapan kosong Cardi B diyakini sebagai tanda ada kesalahan atau glitch dalam pemrogramannya. Teori ini semakin menarik karena berhubungan dengan operasi rahasia yang pernah dilakukan oleh CIA. Nah, benarkah desas-desus tersebut? Mari kita bedah. Banyak dari kita mungkin asing dengan istilah MK Ultra. MK Ultra adalah kode untuk sebuah proyek rahasia yang pernah dilakukan CIA saat Perang Dingin. Proyek ini diinisiasi oleh Direktur CIA Allen Wells Dulles pada 13 April 1953 dan dikepalai oleh seorang kimiawan dan mata-mata Amerika, Sidney Gottlieb. Proyek MK Ultra bertujuan untuk mempelajari teknik pengendalian pikiran yang nantinya akan diterapkan untuk menginterogasi tawanan-tawanan perang Amerika. Proyek ini juga disebut-sebut sebagai proyek balasan atas laporan intelijen yang menyebut Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara juga menerapkan teknik yang sama terhadap tawanan-tawanan mereka. Wah, ini nih yang namanya deseng tinggi nih. Meskipun CIA menyebut proyek ini bertujuan untuk kepentingan nasional, namun metode yang diterapkan dinilai terlalu brutal. Subjek dalam eksperimen ini disebut kerap dicekoki bahan-bahan kimia halusinogen seperti LSD hingga mengalami penyiksaan baik verbal maupun seksual. Salah seorang subjek di Kentucky, Amerika, bahkan dilaporkan dicekoki LSD selama 179 hari berturut-turut. Wah, overdosis kuadrat itu mah. Selain karena menggunakan metode brutal dalam tiap eksperimennya, proyek MK Ultra sendiri banyak dikritik karena kerap menggunakan warga negara Amerika Serikat dan Kanada sebagai kelinci percobaan. Berdasarkan laporan The New York Times, CIA total melakukan 149 eksperimen. Satu di antara 25 subjek proyek MK Ultra disebut meninggal dunia, sementara sisanya mengalami berbagai jenis penyakit jangka panjang seperti amnesia. Proyek ini kemudian diakhiri karena dianggap gagal. Lalu, menyusul terjadinya skandal Watergate pada tahun 1973, Kepala CIA Richard Helms memerintahkan semua dokumen dan arsip mengenai MK Ultra untuk dihancurkan. Hal tersebut menyebabkan investigasi menyeluruh mengenai eksperimen terhadap manusia itu sulit untuk dilakukan. Lalu, apa hubungannya proyek ini dengan para selebriti Hollywood? Nah, di sini narasinya menjadi menarik. Usut punya usut, para selebriti, politisi, dan orang-orang berpengaruh lainnya disebut-sebut merupakan hasil dari eksperimen proyek MK Ultra. Rasionalnya, jika pemerintah dapat mengendalikan pikiran orang-orang berpengaruh tersebut, maka mereka bisa dengan mudah memanipulasi peristiwa dan persepsi publik. Selain itu,
Yang membuat desas-desus ini semakin menarik adalah karena teori ini kerap dihubungkan dengan teori konspirasi lainnya. Misalnya, dalam insiden penembakan di sekolah Sandy Hook yang menewaskan 28 siswa pada 2012 lalu, sejumlah orang percaya bahwa pelaku penembakan dalam insiden tersebut bukanlah para teroris, melainkan orang-orang yang pikirannya sedang dikendalikan berkat proyek MK Ultra. Wah, ini liar juga spekulasi ini. Seorang penulis Amerika Serikat bernama Mary Jones dalam bukunya yang berjudul A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by Government, Media, and Secret Societies mengatakan bahwa manusia memang memiliki ketertarikan untuk mengendalikan pikiran orang-orang sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dari praktik-praktik koersif yang sudah dilakukan oleh masyarakat kuno di Mesir. Menurut Mary, pengendalian pikiran adalah bagian dari sifat alamiah manusia. Di Indonesia, praktik pengendalian pikiran juga bukan hal yang baru. Jika kita flashback ke belakang, beberapa acara televisi yang mempertontonkan teknik pengendalian pikiran seperti hipnotis juga sempat booming di pasaran. Terlepas dari akurat atau tidaknya, namun fenomena boomingnya acara-acara tersebut membuktikan teori Mary yang menyebutkan bahwa manusia memang memiliki ketertarikan alamiah untuk mengendalikan pikiran orang lain. Lantas, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga tertarik dengan praktik-praktik semacam ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, share, dan subscribe channel YouTube Pinter Politik TV. Jangan lupa kenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Pembahasan kali ini juga dapat dinikmati di Spotify Pinter Politik. Jika teman-teman Pinpol memiliki saran dan masukan atas pembahasan kali ini, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Take care.